Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis-hadis tentang keutamaan dan perintah bersolat itu tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Akan tetapi, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kami hanya akan mengemukakan sebagian kecilnya saja sebagai pengingat untuk selainnya, dan permohonan berkah untuk kitab ini dengan membahas sholawat untuk Nabi SAW. Sekarang, mari kita dengarkan beberapa hadis terkait dengan sholawat. Sebetulnya banyak sekali. Beberapa riwayat, kalau dalam kitab Jala'ul Afham, Ibnu Qayyim mengangkat semua dalilnya, sehingga satu buku yang sangat tebal. Nah sekarang kalau Imam Nawawi hanya mengutip beberapa hadis saja yang tentu mewakili semuanya. Jadi untung nih kita dipilihkan oleh Imam Nawawi. Dan saya juga milihkan lagi, supaya bagaimana dalam waktu 1 jam kita dapat ilmu yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang memberikan syarah atau keterangan dari Sahih Muslim. Dia bilang, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa bersalat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allahu Akbar. Besar sekali itu. Kan tadi katanya mau jadi yang terpilih. Kan rahmat Allah atau salawatnya Allah itu, ampunan Allah atau salawatnya Allah itu hanya untuk yang istimewa. Nabi, Rasul, dan orang beriman. Nah, kalau orang kafir juga dapat rahmat, orang-orang yang fasik juga dapat rahmat, maka harusnya kita jangan dong sama dengan mereka. Kita harusnya dapat yang berkelas. Jadi kan ada orang-orang ini berpikirnya apa? Ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja berkelas, kerja tuntas. Nah, kalau mau yang begini, ya harus bersalawat kepada Nabi SAW. Karena kerjanya orang berkelas itu lisa'iha radhiyah. Sekali kerja, tapi 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Ada orang menggunakan jarinya dengan macam-macam. Yang kerjanya standar menggunakan jarinya, ya misalnya menggunakan jarinya, 1 jari pegang 1 benda, 1 tangan nih 1 benda. Ya, 1 tangan 1 benda. Tapi ada orang yang menggunakan jarinya pakai misalnya ekskavator atau alat keruk, dengan sekali tarik atau sekali dorong dengan tangannya ngeruknya banyak, gitu kan? Ada lagi yang lebih hebat, pakai jari doang mencet-mencet, penghasilan lebih banyak dari keduanya. Ini lebih keren nih, cuma pencet-pencet doang dia, pencet-pencet tombol, pencet pin kah, pencet rumus apakah, apalagi kalau 5 jari dipakai semuanya, 10 jari dipakai semuanya. Ini yang lisa'iha radhiyah. Ada orang-orang hebat. Saudara-saudara, ini mohon maaf saya ingin memberikan perumpamaan, tapi tidak bermaksud merendahkan pekerjaan. Ada orang yang kerjanya dengan otot, ya paling sebulannya berapa. Tapi kalau kerjanya dengan otak, beda nggak? Beda. Kerja otot dengan kerja otak beda, tapi ada lagi yang lebih tinggi.
kerja takwa. Kalau kerja takwa ini tingkatannya di atas otot, di atas otak. Nah, di antara bentuk kerja takwa ini, contohnya misalnya, ada orang kerjanya kayak burung. Makan jagung, apakah burung bisa langsung 5 jagung? Tersedak dia. Burung paling bisa satu-satu, tok 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 tok. Itu burung. Tapi kalau manusia dengan otaknya bisa langsung meraup jagung itu dengan alat pengeruknya, jutaan bahkan miliaran jagung, butir jagung itu. Nah, tapi yang kerja takwa lebih hebat lagi. Bukan cuma banyaknya, tapi berkah dan manfaatnya. Menyelamatkan dia sampai dunia akhirat. Nah, kalau ingin yang level itu, yang berkelas seperti itu, ya harus pakai ilmu, dan diantara ilmunya ini, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat untuk aku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersalat untuknya 10 kali. Inilah kerja-kerja takwa itu. Anak-anak muda, anak-anakku sekalian, kadang-kadang begini, kalian harus menentukan nasib kalian yang paling bergengsi. Ini pengalaman pribadi. Saya sangat bersyukur pada ayah saya dan ibu saya. Tapi kan ayah ibu saya pendidikannya juga tidak tinggi. Saya cenderung memilih sekolah, memilih kampus, tentu yang lebih bergengsi lagi. Tetapi saya juga tidak mau terperosok pada urusan duniawi. Akhirnya saya bertanya-tanya. Ya, dulu setelah sekolah misalnya tamat SMP, tamat SMU misalnya, teman-teman kan paling ya mana sih sekolah yang bonafit gitu. Saya tidak berpikir begitu. Kalau saya nanti ditakdirkan oleh Allah bisa belajar ilmu agama, saya mau belajar langsung di sumbernya. Kalau perlu di kotanya gitu. Nah, makanya kalau anak-anakku yang istimewa belajarnya pasti ingin dapat sanad misalnya. Dan bukunya langsung kepada buku sumber utamanya, sumber primer. Itu anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang berpikirnya tinggi. Tapi kalau yang malas, ya udah belajarnya pakai fotokopian. Udah dosennya ngambilnya dari buku intisari, yang diajarkannya juga nggak semuanya, dan si mahasiswanya fotokopian. Ya sudah, ilmunya cuma seupil. Tapi kalau anak-anak yang berpikirnya besar, dia nggak mau mengandalkan fotokopian, diktat-diktat yang sederhana. Dia harus kembali ke buku induk. Kalau perlu ke skrip aslinya, supaya betul-betul bahasa yang aslinya itu bisa didapatkan. Ini yang berpikirnya maju. Dalam urusan takwa lebih tinggi lagi. Bahwa kita berguru langsung kepada sumber yang paling sumber. Di sini salawat bisa membawa kita ke sana. Insya Allah ilmu yang kita peroleh kalau kita sudah membaca salawat akan dituntun oleh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmu yang kita peroleh, keputusan yang kita ambil betul-betul mendapatkan bimbingan. Allah utus malaikat-malaikat rahmatnya. Ini bayangan saya nih. Man shalla alayya salatan. Barang siapa bersolawat 1 kali untuk Nabi, maka Allah kirim, Allah utus 10 malaikat rahmat. Allahu Akbar. 10 malaikat rahmat mengawal kita. Gara-gara 1 kali salawat. Kalau udah begitu, cahaya berlapis cahaya, cahaya bertambah cahaya, kita tidak akan salah dalam menjalani hidup dan mengambil keputusan. Di tengah godaan hawa nafsu, tipu daya setan, ya, dan mental-mental kita yang lemah, kemudian juga kebodohan intelektual, nah banyak lagi lah kelemahan-kelemahan kita.